di YouTube. Soalnya aku kemarin lihat YouTube kalian, itu dia punya. Halo, selamat malam bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan kami di sini. Saya Ujia Gersanto Peranangin dan teman saya Brother Karis Blessing Siregar, dan kami bersama Koko Ferianto Wijaya. Jadi kami akan membahas seputaran pengalaman Koko selama kuliah di Cina. Jadi waktu dan kesempatannya ini saya serahkan kepada Brother Karis terlebih dahulu. Terima kasih Usia untuk kesempatannya. Boleh perkenalan diri nggak? Boleh nggak perkenalan diri dulu? Boleh. Boleh kan? Ya. Nama saya Ferry, dan saya sudah pengalaman sekolah di China selama lebih kurang 5 tahun, dari tahun 2015. Dan kebetulan tahun ini juga saya barusan lulus, dan juga baru selesai skripsi juga. Gitu. Terus kuliah di apa? Di universitas apa? Oh, saya kuliah di Universitas Jinan University yang berada di Guangzhou. Jurusan? Nah, jurusannya bisnis. Mantap dong, bisnis. Ntar bisa join dong kita. Oh, boleh, silakan. Kalau mau datang, kabari aja. Ya udah, masuk ke pertanyaan ya. Ya, boleh. Jangan terlalu tegang-tegang banget, Fer. Ini bukan ujian skripsi. Ya udah, ini pertanyaan yang pertama nih. Apa yang menjadi dasar bagi Ferianto untuk kuliah di Cina? Awalnya sih ya karena usaha orang tua juga sih, karena usaha orang tua kan lebih melingkupi ke dalam trading. Ya, karena kita juga melakukan trading dari dulu. Jadi karena kalau saya memiliki kesempatan bisa ke sana, jadi mungkin ya ke depan saya juga bisa ada kesempatan untuk membantu orang tua masuk ataupun untuk meneruskan usaha ini. Gitu. Karena ini juga ada hubungan dengan usaha orang tua. Jadi lebih memilih ke sana. Berarti mengikuti orang tua di sana dan makanya berkeinginan untuk kuliah di Cina, seperti itu? Benar. Oke. Mengapa memilih universitas yang tadi dibilang, dan mengapa juga memilih jurusan tersebut? Awalnya juga tidak tahu sih mau pilih jurusan apa, karena ini kan baru pengalaman pertama kali juga keluar dan belum pernah mendengar tentang sekolah ini. Jadi dulu itu sebelum memilih universitas ini, kebetulan ada seminar seperti untuk sekolah overseas keluar gitu ya, entah ke China, baik maupun ke Eropa atau ke kemanapun, jadi mengikuti seminar. Jadi kebetulan di sana ada banyak booth yang menawarkan banyak universitas gitu. Jadi secara random aja pilih salah satu. Jadi lihat brosur menarik yang mana, ya pilih yang itu aja. Bukan mungkin karena ada bakat di dalam bisnis, atau mungkin mengembangkan bakat-bakat dalam bisnisnya, jadi mempelajari ilmu bisnis, ada nggak kaitannya seperti itu? Tidak juga sih. Pada awalnya saya lebih senang ya, di awalnya itu untuk masuk ke jurusan arsitektur. Itu. Jadi pertama kali saya kuliah di China itu, saya belum langsung masuk ke dalam jurusan, tetapi saya langsung lebih masuk ke sastranya dulu, bahasa. Karena ya bisa dibilang walaupun kita dari SD pun sudah belajar Mandarin di sini, tapi setidaknya Mandarin kita ya tahulah dulu tidak terlalu serius belajarnya. Jadi ujung-ujungnya balik ke China kayak mengulang lagi. Jadi belajar dasar Mandarinnya itu seperti apa. Jadi dari sana baru memulai memilih jurusan. Tapi dalam jangka waktu belajar bahasa ini, di samping itu juga ada sedikit seperti membantu orang tua untuk menjadi translator, ataupun bantu menguruskan import barangnya segala macam. Jadi lama-lama kayak lebih ditarik gitu, ditarik ke arah bisnisnya. Jadi akhirnya memilih lebih masuk ke jurusan bisnis. Oke. Bagaimana sih kebudayaan lingkungan dan masyarakat yang ada di Cina? Boleh ceritakan nggak yang
yang Ferry ketahui sendiri aja? Kalau untuk budaya ya, sebetulnya kalau untuk budaya bisa dibilang lebih kurang sama di Indonesia, bisa dibilang sama. Hanya perbedaannya aja mungkin di kebiasaannya sehari-hari. Jadi seperti kita bisa bilang di bagian transportasi lah, contohnya. Kalau di China itu transportasinya itu sudah sangat mendukung. Jadi kita di sana ada metro seperti MRT, kita juga ada LRT, ada juga bus umum, dan semua transportasi ini dilengkapi dengan stasiun-stasiun yang sudah dikelola dengan baik, gitu. Jadi kalau seperti contoh ya, kita sedang di satu stasiun, kita mau ke tempat lain, kita kadang mau pindah tuh, seperti kita di Medan, kita naik angkot mungkin dari rumah saya mau pergi ke sekolah, mungkin kita mau naik angkot segini, tapi kita tidak tahu nih mau naik nomor berapa. Tapi kalau di sana itu semuanya sudah lengkap. Jadi kita maupun di stasiunnya ataupun di handphone, kita bisa download sebuah aplikasi untuk melihat bagaimana cara kita ke satu tempat dan ke satu tempat juga itu. Bisa dibilang juga seperti itu. Berarti sama saja mungkin transportasi yang ada di Cina itu sama dengan Indonesia ya? Ya, sepertinya bisa dibilang lebih kurang. Cuma aja yang di China lebih maju dibandingkan di Indonesia masih ada memang. Oke, kalau boleh tahu biaya hidup di Cina berapa sih, dan apakah berbeda jauh dengan biaya hidup yang ada di Indonesia? Sebetulnya mau dibilang beda jauh enggak sih. Soalnya seperti yang di tempat saya sekarang, itu biaya hidupnya itu dengan yang di Jakarta itu lebih kurang sama. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan Medan, itu pasti jauh banget. Tapi untuk berbeda dengan kota yang dengan saya tempatkan sekarang, di kota lain mungkin ya, itu bisa aja dibilang dengan Medan itu biaya hidupnya lebih kurang sama. Jadi kita masih mau melihat lagi dari tempatnya masing-masing. Tapi kalau untuk dibilang kesamaan ya sama aja, soalnya nggak ada bedanya. Tapi kalau kalau misalnya untuk sehari-hari berapa sih pengeluaran Ferry sendiri di Cina sana? Kalau untuk ke sehari-hari ya lebih kurang sama di sini sama deh. Karena seperti pagi sarapan, paling habisnya sekitar 5.000 sampai 6.000 rupiah untuk sarapan. Baru makan siang paling mahal sekitar 10.000 juga ada, ataupun 20.000 kita juga ada bisa dapat gitu. Oh, berarti sama dong ya, berarti biaya hidupnya dengan di sini, di Indonesia Ya, dan tidak beda jauh. Murah banget ya berarti ya? Nah, jadi kalau di Medan itu kan bisa kita bilang seperti banyak namanya nasi Minang yang biasa Minang ataupun nasi Padang itu sekitar 12 sampai 15 atau 16.000 kita sudah bisa beli. Tapi kalau di China itu kita bilang seperti nasi campur. Tapi nasi campurnya ya mohon maaf, ini dia kebanyakan kayak yang ada mengandung babinya segala macam seperti itu. Tapi dia bisa dibilang sama dengan makanan Minang yang ada di Medan gitulah. Oke, bagi Usia sendiri mungkin ada yang mau ditanya, yang pengen tahu dari Ferianto sendiri. Ya, saya ingin bertanya kok, kalau boleh tahu, apa saja budaya yang menjadi larangan bagi orang-orang di Cina kok? Apa yang menjadi larangan bagi orang-orang di Cina? Budayanya? Budaya. Sebetulnya kalau mau dibilang budaya yang dilarang sih tidak. Menurut saya ya, dari yang saya ketahui sekarang, kayaknya nggak ada deh. Karena di China itu bisa dibilang walaupun banyak dia kayak seperti semua itu dikontrol oleh negara, tetapi masih juga kayak masih bebas gitu. Jadi tidak ada larangan. Seperti misalnya, kita di sini kan dilarang tidak boleh minum minuman beralkohol, miras contohnya. Tapi kalau di China itu ilegal aja. Asalkan anak di bawah 18 tahun itu memang tidak boleh. Oh, berarti di China itu jadi larangannya itu kurang ya di China. Ya. Terlalu bisa, kalau misalnya minum alkohol, berarti diperbolehkan. Begitu ya, kok? Ya. Ya benar.
Kalau boleh tahu, apa keteladanan masyarakat di Cina yang patut dicontoh orang-orang Indonesia kok? Apa keteladanannya yang dipatut dicontoh Sebetulnya banyak orang-orang sih. Indonesia? Sebetulnya kalau mau dibilang ini banyak banget. Bisa dibilang seperti kerja kerasnya, cara berpikir, dan open-minded. Itu yang penting di sana. Dan bisa dibilang juga kayak teamwork lah, kerjasamanya. Jadi kalau di China itu, seperti contoh di dalam satu perusahaan, mereka itu lebih teamworknya itu kuat, bisa dibilang. Karena mereka itu tidak memikirkan bahwa seperti saya nggak mau sampai pokoknya apa yang saya kerjakan selesai ya sudah. Mereka tidak seperti itu. Tetapi semua anggotanya walaupun dia digaji seperti pas-pasan pun bisa dibilang, mereka tetap memikirkan bagaimana perusahaan ini bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Bagaimana saya bisa memuaskan bos saya. Itu cara pikir orang yang di sana. Gitu. Ini sih yang menurut saya boleh juga diteladani oleh orang-orang Indonesia. Gitu. Selanjutnya kok, apa perbedaan cara berpikir orang Indonesia dan cara berpikir orang Cina? Jadi apa perbedaannya itu? Gimana bilang ya? Sebetulnya kalau saya mau ngomong kayak gini sih, ya agak maaf kata juga sih apa yang saya katakan nanti ya. Cuma saya juga takut agak. Bilang aja kan di sini kan kita diskusi, jadi apa disampaikan. Biar tahulah kan cara pandang orang-orang Indonesia sama orang-orang Cina. Ya, ini cara pandang saya aja ya. Kalau orang di Tiongkok sana atau di China sana, cara pandang mereka seperti ini. Kalau kita sudah dapat gaji, kita ini bakal uang ini kita simpan dan kita invest. Nggak peduli itu mau dia hanya orang pekerja kayak berpenghasilan pas-pasan atau gimana pun, mereka itu tidak seperti, bisa dibilang tidak seperti kita di sini. Kita di sini ada sebagian orang, bisa dibilang beberapa orang, setelah mendapatkan gaji, dia bisa berfoya-foya bagaimana menggunakan uang ini untuk bersenang-senang. Mereka lebih memikirkan ini. Ataupun langsung membeli barang apa yang mereka inginkan. Tapi mereka tidak memikir bahwa bagaimana cara saya menyimpan dulu uang ini untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, lalu kedepannya saya menginginkan apa baru saya beli, karena saya sudah memiliki uang yang cukup. Gitu. Jadi cara pikir orang di sana itu berbeda. Kalau di China itu, uang ini kita sudah dapat, kita simpan, kita invest. Jadi kita berpikir, nanti setelah kita invest, kita kumpulkan, uang ini bagaimana saya bisa membuat atau membangun suatu industri atau usaha saya sendiri untuk berkembang. Gitu. Jadi, ibaratkan seperti saya misalnya bekerja pas-pasan sekitar 2 jutaan. Mungkin saya simpan uang itu sekitar 60% di tabungan saya, ataupun saya investkan 20 atau 10%. Lalu, saya mau mikir jangka panjang. Sekitar mungkin saya punya target bekerja untuk selama 5 tahun atau 6 tahun. Lalu selama 6 tahun ini saya menghasilkan berapa? Saya langsung memulai suatu usaha mulai dari nol. Dan saya ingin menjadi, bisa dibilang, jadi bos sendiri. Bisa dibilang seperti itu sih cara pandang mereka. Menurut pandangan Koko, apakah sama pola pemikiran orang Chinese di Indonesia dan orang Chinese di Tiongkok? Menurut Koko, apakah sama perbedaannya? Menurut saya nggak semuanya sama. Ada beberapa yang bisa berpikiran sama, ada beberapa yang tidak. Seperti itu. Kalau boleh tahu apa yang sama kok, misalnya? Contohnya apa yang sama? Gampang aja seperti saya bilang tadi, gimana cara kita bisa menyimpan uang ini, lalu invest menjadi lebih banyak. Gitu loh. Itu memang sudah tertanam dari pertama kali, ya bisa dibilang dari di mana orang-orang Tiongkok itu berimigrasi sampai ke Indonesia. Yang dulu, itu kenapa dulu lebih banyak orang keturunan Tionghoa lebih berhasil di Indonesia dibandingkan orang kita di Indonesia. Nah, dulunya seperti itu. Jadi cara berpikir memang dari dulu orang Chinese itu sudah terbawa dari budaya yang awalnya dari China itu sendiri.
Jadi apa mimpi Ko Ferry ke depannya setelah mendapatkan ilmu dari Cina? Apa mimpi Ko Ferry setelah kuliah di China selama 5 tahun dan mendapatkan ilmu dari Cina? Ya, kalau untuk saya sendiri sih, saya pribadi lebih, ya pasti semua orang mau berhasil lah ya. Berhasil dalam usahanya atau gimana gitu. Tapi saya lebih ingin bisa berbagi juga sih, sharing. Kayak saya kadang juga bertemu dengan teman-teman, ngobrol-ngobrol, dan mereka tanya pengalaman saya di sana, dan gimana perbedaan mereka juga dengan kita orang di sini. Saya juga ada sharing apa yang saya dapat di sana juga, gitu. Jadi ya, saya harap juga dari video ini juga, saya juga berbagi, bisa membuka setiap pemikiran orang itu. Jadi bagaimana kita untuk dalam satu usaha maupun kehidupan ini kayak lebih, gimana bilang ya, mau usaha dulu lah gitu. Kita berpikir untuk kedepannya kita gimana ini bisa sukses gitu. Dan apa harapan Ko Ferry buat orang-orang Indonesia lain yang telah lulus dari Cina? Apa yang menjadi harapan Koko buat orang-orang Indonesia yang lain yang telah lulus dari Cina? Apa harapannya? Harapan saya ya mungkin gampang aja deh. Banyak berbagi juga kepada orang-orang di sekitar yang ada di Indonesia juga. Jadi kita berbagi cara berpikir mereka, berbagi kehidupan mereka di sana, tapi bukan memaksa mereka untuk mengikuti, tapi hanya mengajarkan dan berbagi aja kasih ke mereka. Jadi mereka juga memiliki pengalaman seperti yang kita dapatkan dan bisa lebih membuat mereka jadi lebih open-minded juga. Gitu. Jadi selain mereka mengenal hanya ada di lingkungan Indonesia, tapi mereka juga bisa mengenal lingkungan yang ada di luar. Gitu. Jadi membuat orang lebih ada kesempatan juga untuk merasakan apa yang sudah kita rasakan dan apa yang sudah kita ketahui juga. Kalau boleh tahu, Fer, makanan khas dari Cina sendiri apa sih? Dan mungkin tempat wisata yang dapat terjangkau oleh masyarakat yang di Cina sana kan, setiap masyarakat kan berhak untuk mengunjungi tempat wisata dan mungkin ya terjangkau lah oleh masyarakat yang ada di Cina. Tempat wisata apa? Tempat wisata sih yang paling terkenal ya kita juga tahu lah, tembok Cina. Ya, itu udah paling umum biasanya tembok Cina. Ataupun kita bisa bilang yang dari Hangzhou juga kita bisa bilang ada Westlake lagi. Sebetulnya untuk bilang tempat-tempat wisata gini sih sudah terlalu umum juga ya. Kita seperti lihat di internet, kita lihat wisata apapun, itu pun pasti yang nomor satu itu pasti udah tembok Cina duluan yang keluar. Yang kedua pasti di daerah Shanghai. Gitu. Tapi untuk tempat wisata sih banyak sih memang. Tapi menurut kota mana sih yang mau dipergi biasanya? Oh, ada satu lagi tuh. Makanan khasnya? Jembatan kaca. Seharusnya kalian sudah tahu jembatan kaca terpanjang di dunia. Nah, itu berada di China. Dan itu juga salah satu tempat destinasi wisata yang paling disukai sama orang Indonesia juga. Makanan khas dari Cina apa sih, kok, Ferry? Makanan. Setelah makanan, untuk dibilang juga nggak ada khasnya sih. Untuk makanan. Seperti, karena makanan mereka kan bisa dibilang kayak kita nih. Kita di kota Padang mungkin ya, nasi Padang. Ada kita ada di Medan. Medan makanan khasnya apa ya? BPK. Ya, mungkin bisa dibilang itu makanan khas orang Batak gitu ya. Jadi sama seperti mereka di sana. Mungkin mereka makanan di daerah Guangzhou atau Guangdong, daerah saya, dimsum. Dimsumnya itu paling terkenal. Ataupun bisa dibilang daerah Sichuan. Nah, di sana itu makanannya hotpot atau makanan pedas. Dia makanan sang'o atau sabu-sabu gitu, tapi dia kuahnya itu pedas dia. Dan dia pakai sejenis seperti kemiri gitu. Kemiri atau apa namanya? Bisa bikin lidah kebas itu. Nah, jadi tiap tempat pasti juga ada makanan. Atau mungkin, iya, mungkin rasa dari makanan Cina dan Indonesia ada perbandingan nggak sih, Fer?
Mungkin Ya, dari segi pedasnya atau mungkin dari bumbunya. kalau mau dibilang gini juga masih lihat lokasi juga sih. Soalnya seperti kita Indo lebih senang ke manis. Indonesia lebih senang ke manis. Kalau orang China kurang suka manis. Mereka lebih suka yang agak hambar. Yang rasanya tidak terlalu berat, tapi ada rasanya. Gitu. Kalau mau bilang pedas, masih lebih pedas cabai kita. Saya jujur aja, masih lebih pedas cabai kita. Mereka sana tidak pedas, tapi itu pedasnya itu yang bikin mereka suka itu adalah yang bisa bikin lidah mereka itu tidak berasa itu. Dia ada kayak rasa kemiri ya, kalau nggak salah itu namanya itu. Yang biasa BPK, makan BPK itu ada pakai itu tuh, saksang itu. Dia punya bumbunya itu. Kemiri kalau nggak salah, kemiri kayaknya. Kemiri ya. Kayaknya. Itu benar. Kalau memang benar kemiri, nah itulah dia bisa bikin lidah kita itu jadi tidak berasa, jadi tidak berasa pedasnya. Barang-barang sejarah dari Cina apa sih, Fer? Kalau boleh tahu, barang-barang sejarahnya. Barang sejarah China itu apa ya? Oh, paling opera yang saya paling tahu ya. Ada satu nyanyian opera, tapi susah juga dijelaskan teman nyanyian opera karena dia itu banyak seperti topeng-topeng yang memiliki banyak arti. Jadi ada mungkin topeng hitam itu melambangkan orang jahat, atau topeng merah itu melambangkan orang jahat. Topeng hitam mungkin kecerobohan, ataupun topeng putih orang baik segala macam. Jadi itu seperti dia operanya dia nyanyi, dia ngomong, tapi dia seperti nyanyi. Dan dia itu memiliki satu keahlian, dia bisa merubah topeng. Jadi dia hanya balik itu, ganti lagi. Nah, ya bisa dibilang seperti itu. Tapi itu ya bisa dibilang seperti budaya ya. Tapi kalau untuk benda sejarahnya sih kurang tahu juga. Karena saya sendiri sih kurang demen sama yang kayak sejarah-sejarah gitu sih. Sinyalnya nggak bagus. Oh, sinyalnya kurang bagus ya. Halo? Ya, halo. Halo, ya dengar? Stop, rekam dulu aja sih ya. Nggak ada suaranya.